Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir dalam hidup kita, orang-orang percaya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya mendatangkan berkat pemulihan, berkat kemenangan, dan sukacita yang besar. Karena itu, hormatilah dan sambutlah kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin ya. Dalam kitab Sefanya, saudaraku, pasal 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Nah saudaraku, dari satu ayat dari Sefanya 3 ayat 17 ini, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita orang-orang percaya. Kebenaran yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam Sefanya pasal 3 ayat 17a berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Oh, puji Tuhan. Jadi saudaraku, dalam ayat ini Sefanya menyampaikan pengharapan, keyakinan, iman kepada umat Allah di tengah-tengah nubuatan tentang penghakiman. Bahwa Allah tidak jauh. Tuhan itu hadir secara pribadi di tengah-tengah umatnya. Dalam PL saudaraku, kehadiran Tuhan Allah seringkali ditandai dengan dibuatnya kemah suci ya, atau bait Allah. Namun dalam ayat ini ditekankan bahwa kehadiran Tuhan Allah adalah hadir secara pribadi. Allah aktif memberkati. Kita pun saudaraku ya, sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, harus menyadari hal ini. Bahkan kalau di dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus hadir disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam setiap kesulitan mungkin saudaraku, atau bahkan dalam penderitaan, ataupun mungkin kita sedang menghadapi problema yang berat atau seberat apapun dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus dapat menolong kita, memampukan kita, memberi kepada kita penghiburan, kekuatan, pengharapan, serta pertolongan bagi kita yang ada dalam kesulitan. Dalam Sefanya ini saudaraku pasal 3 ayat 17a ini dikatakan Tuhan adalah pahlawan. Pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Dia. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita selidiki kata pahlawan ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut gibor. Artinya saudaraku, pejuang yang perkasa atau pahlawan perang. Sesungguhnya Tuhan Allah saudaraku bukan hanya menjadi penonton dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dia adalah berjuang untuk kita, memberkati kita. Jadi dalam konteks kitab Sefanya ini, umat Allah memang sedang menghadapi musuh yang banyak dan penghakiman. Namun Tuhan Allah dalam firman ini dikatakan adalah pahlawan yang memberi kemenangan bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi karena kasih karunia-Nya. Jadi dalam pergumulan kita secara pribadi, percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus sesungguhnya berperang untuk kita. Dia adalah pahlawan kita. Saat kita menghadapi ketakutan, kegagalan, masalah, problema, bahkan atas maut, Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang sanggup memberi kemenangan kepada kita. Karena Dia sudah menang berkorban di kayu salib.
mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita orang-orang percaya. Amin ya. Amin ya. Jadi semangat sudah dalam Tuhan. Kemudian kebenaran yang kedua, Tuhan bersuka cita atas kita dalam kasih-Nya yang memperbaharui. Selanjutnya saudaraku, Sefanya 3 ayat 17b berkata, Ia bergirang atau Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, kata firman Tuhan. Luar biasa saudaraku. Jadi dalam ayat ini digambarkan kasih Allah itu yang sangat lembut seperti seorang ayah kalau saya gambarkan, atau seorang ibu saudara, yang menggendong anaknya dengan penuh kasih dan sukacita. Anak yang masih kecil itu digendongnya. Tuhan Allah itu tidak berwajah muram saat melihat umatnya yang datang kepadanya, tetapi wajah Tuhan itu bergirang, bersukacita. Seperti bapak atau ibu kepada anaknya yang mau berserah. Yang kalau digambarkan anak yang hilang itu bapak begitu sukacita saat anaknya mau pulang, mau bertobat. Di dalam Lukas 15 ayat 20 saya bacakan ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia atau anak yang hilang masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow saudaraku, kalimat ia memperbaharui engkau dapat juga diterjemahkan sebagai ia menenangkan engkau atau menghibur engkau. Ya, dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Yakaris BAH Fato. Tuhan sesungguhnya ingin selalu menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan kita dengan kasih-Nya, memeluk kita dengan kasih-Nya yang mau datang dan bertobat kepadanya. Karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan, tinggalkan pemberontakan saudaraku ya. Kita dikasih bukan karena kita layak, bukan saudaraku. Tetapi karena kasih Allah dalam Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita orang-orang yang berdosa. Sehingga Allah senantiasa wajahnya tersenyum dan sukacita mau menerima kita apa adanya yang mau datang kepada Dia. Amin ya. Kemudian kebenaran yang ketiga saudaraku, Tuhan hadir dalam hidup kita orang-orang percaya. Allah bersorak-sorai katanya karena umatnya. Wow, ini luar biasa saudaraku ya. Sefanya 3:17c berkata, Ia bersorak-sorai atau Tuhan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Allah digambarkan bersorak-sorai saudaraku. Kata Ibraninya sorak-sorai ditulis dengan rinah, artinya seperti dalam perayaan yang besar. Inilah gambaran yang sangat luar biasa bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi menunjukkan ekspresi sukacitanya yang penuh kegembiraan, sorak-sorai karena umatnya yang telah dipulihkannya, umatnya yang mau bertobat, yang mau datang kepadanya. Ya, manusia seringkali berpikir bahwa Allah bersukacita atas prestasi besar kita, mungkin saudaraku ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah bersukacita karena kehadiran kita yang mau datang kepadanya. Tuhan bersukacita karena kita yang mau bertobat kepadanya, saudara, mengakui dosanya. Jadi Tuhan Allah hadir dan berkuasa sebagai pahlawan kita. Dia bersukacita karena kita mengasihi Dia, karena kita mau memperbaharui hidup kita. Tuhan bersorak-sorai atas umatnya yang mau bertobat kepadanya. Karena itu saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan, tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan. Sudah, jangan bandel lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tinggalkan kepahitan, kebencian, dosa, perzinahan, kenajisan. Datang kepada Tuhan. Dan Dia adalah pahlawan kita yang akan menyambut kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Sefanya pasal 3 ayat 17. Bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita orang-orang yang percaya. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai apa? Pahlawan yang memberi kemenangan. Yang kedua, Tuhan hadir saudaraku, Dia bersukacita atas kita dalam kasih-Nya yang terus memperbaharui kita. Dan yang ketiga, Tuhan Allah hadir
dalam hidup kita, orang-orang yang mau bertobat dengan bersorak-sorai karena umatnya yang mau datang kepada dia. Amin ya. Sefanya 3:17 saya bacakan lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa mau menyambut kami. Bahkan kau bersorak-sorai bila kami mau datang kepada engkau dan bertobat. Meninggalkan dosa kenajisan. Pada saat ini Tuhan, berkati kami semua. Berkati setiap anak-anakmu siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Mungkin sedang bergumul dalam dosa, dalam masalah, problema. Biarlah datang kepada engkau. Dan engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau adalah pahlawan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.